Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di video pembelajaran Matematika Wajib kelas 11. Di video kali ini kita akan meneruskan materi kita tentang barisan dan deret. Kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu barisan geometri, suku tengah, dan sisipan. Setelah kita kemarin belajar tentang aritmetika, sekarang kita belajar tentang geometri. Tujuan pembelajaran yang akan kita lalui, yang pertama, merumuskan pola bilangan barisan geometri, kemudian merumuskan suku tengah, sisipan, dan nanti ada pola bilangan, ada rumus suku ke n dari barisan geometri ya. Kemudian yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan geometri. Nah, manfaatnya coba kalian perhatikan video berikut ini. Bacteria reproduce very simply and rapidly by doubling their contents and splitting in two. Just one bacterium, dividing every 20 minutes, could produce nearly 5,000 billion bacteria in one day. Ya, itu adalah video tentang bakteri ya, atau biasa jadi virus. Kalian tahu bahwa bakteri itu berkembang biak dengan membelah diri ya. Nah, jadi satu membelah menjadi dua, kemudian dua membelah jadi empat, dan seterusnya. Nah, pembelahan bakteri ini mengikuti pola barisan geometri yang akan kita pelajari. Sebelumnya kita ingat lagi, yang pertama ini adalah suatu susunan ya, bisa kelereng. Ini ada pola pertama 1, pola kedua 3, pola ketiga ada 6, dan seterusnya. Kira-kira berapa banyak titik pada pola ke-7? Nah, kalian bisa menghitung sendiri ya, yaitu ada 28 titik. Itu tadi pola segitiga yang pertama. Yang kedua ini adalah pola persegi ya. Di sini banyaknya titik merah. Yang pertama ada 1, yang kedua juga ada 1, yang ketiga ada 6, dan seterusnya. Kira-kira berapa pola ke-10? Ya, kalian bisa mencari lagi nanti 28 ya, sesuai dengan lihat polanya di sini. Di atas ini selalu ada 1 ya. Ini 1, terus turun ini ada 5, turun lagi ada 9, dan seterusnya. Kemudian lihat barisan 1, 4, 9, 16, 25. Ini adalah barisan kuadrat ya. Jadi rumus suku ke-nya adalah n kuadrat. Oke, kita masuk ke permasalahan. Tadi tentang bakteri ya. Itu adalah makhluk bersel satu yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Jadi satu ekor bakteri jenis tertentu mampu membelah diri menjadi 2 dalam waktu 10 detik. Dalam waktu 20 detik itu berarti menjadi 4. Nah, berarti dalam waktu 1 jam misalkan, kalian bisa menghitung berapa jumlah bakteri yang sudah membelah. Itu mengikuti pola barisan geometri. Nah, apa itu barisan geometri ya? Adalah barisan yang perbandingan dua suku berurutan tetap atau konstan. Perbandingan dalam barisan geometri disebut rasio. Ya, rasio dinotasikan dengan R, dirumuskan dengan R sama dengan UN per UN-1. Atau secara lebih mudah, rasio dirumuskan dengan suku kedua dibagi suku pertama. Nah, contoh barisan geometri yang memenuhi perbandingan suku yang berurutan selalu sama itu adalah ini. Contohnya 2, 4, 8, 16. Ini perbandingannya kan selalu sama ya, atau ini adalah 2 kalinya gitu ya. 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, dan seterusnya. Rasionya ini adalah 2. Ya, tinggal suku kedua, 4 dibagi 2.
2, maka rasio barisan ini 2. Nah, sekarang kita cari rumus suku ke N barisan geometri. Misal suatu barisan geometri dengan suku pertama A dan rasio R, itu misalkan U1, U2, U3, U4, dan seterusnya. Nah, maka U1 itu A, U2 itu berarti dikali rasionya R, U3 AR pangkat 2, U4 AR pangkat 3, dan seterusnya sampai UN. Nah, jadi UN itu adalah, lihat polanya di sini, suku keempat R-nya pangkat 3, berarti untuk suku ke N, R-nya pangkat N-1. Jadi UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Ini adalah rumus suku ke N barisan geometri. Bisa kalian catat di buku. Di mana A adalah suku pertama, R rasio, N banyaknya suku, dan UN suku terakhir. Oke, perhatikan contoh soal. Yang pertama, diketahui barisan 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Tentukan rumus suku ke N dan suku ke 10 barisan itu. Penyelesaian, di sini kita ketahui bahwa suku pertamanya A sama dengan 4, dan rasionya ya, U2 dibagi U1, jadi 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, UN, kalian tulis dulu rumusnya, A kali R pangkat N-1. Ya, kalian ingat lagi tentang perpangkatan ya. Tentang perpangkatan. Ini, maka A-nya 4, R-nya 2 pangkat N-1. Nah, 2 pangkat N-1 ini, kalau dalam sifat perpangkatan, kalian bisa tuliskan 2 pangkat N dikali 2 pangkat min 1. Ini kalau sama-sama 2, dikalikan pangkatnya tinggal dijumlahkan. Ya. Kalian ingat lagi kelas 10. Nah, maka ini sama dengan ini. Nah, kemudian 2 pangkat min 1 itu artinya setengah. Ini artinya 1/2. Kalau pangkat negatif artinya 1/. Maka ini artinya 4/2. 4 kali setengah 4/2 kali 2 pangkat N. Maka UN-nya sama dengan 2 kali 2 pangkat N. Kemudian kalau kita cari suku ke 10, bisa sebenarnya langsung dimasukkan ke sini, atau bisa menggunakan rumus UN-nya. Ya, ini A kali R-nya 2 pangkat, nah U10 berarti 10 kurangi 1. Maka 4 kali 2 pangkat 9, atau 4 kali 512, 2 pangkat 9 itu, maka 2048 ini adalah U10. Nah, silahkan pahami dan tulis di buku. Contoh soal kedua, diketahui suku ketiga dan suku ketujuh suatu barisan geometri berturut-turut adalah min 6 dan min 96. Tentukan suku ke-9. Kalau kemarin kita menggunakan dalam barisan aritmetika, soal seperti ini kita gunakan eliminasi dan substitusi. Tapi kalau dalam barisan geometri kita gunakan perbandingan. Ya. Di sini diketahui suku ketiga, U3 berarti rumusnya A kali R pangkat 3 min 1 atau AR kuadrat, di sini diketahui min 6. Dan suku ke-7 atau A kali R pangkat 7 min 1, rumusnya sama dengan A kali R pangkat 6, itu min 96. Nah, dari dua ini lalu kita bandingkan. AR kuadrat dibagi AR pangkat 6 sama dengan min 6 dibagi min 96. Ini A-nya kita coret. Nah, tinggal, di sini R kuadrat dibagi R pangkat 6. Berarti yang atas R-nya ada 2, yang bawah R-nya ada 6. Tinggal dicoret. R-nya yang atas 2, tinggal 1, yang bawah R-nya tinggal 4. Ya, kemudian ini negatif dibagi negatif positif. 6/96 itu 1/16. Nah, ini sama-sama 1/, bisa kita balik. Jadi R pangkat 4 sama dengan 16. Berapa pangkat 4 yang hasilnya 16? Berarti R-nya sama dengan 2. Ya. Setelah menentukan nilai R, kita mencari nilai A.
dengan cara mensubstitusikannya ke salah satu persamaan. Kita pilih persamaannya ini, AR kuadrat sama dengan min 6, maka A, R-nya 2, 2 kuadrat sama dengan min 6, 2 kuadrat 4 sama dengan min 6, maka A sama dengan min 6 per 4 atau min 3 per 2. Setelah kita temukan A dan R, maka kita cari suku ke-9 atau U9 itu sama dengan AR pangkat 9 min 1 rumusnya. A-nya min 3 per 2 kali R-nya 2 pangkat 9 min 1 8. 2 pangkat 8 itu 256. Maka min 3 per 2 kali 256 sama dengan min 384. Itu adalah cara untuk menyelesaikan soal ini. Ini banyak yang keluar soal seperti ini. Silahkan kalian pahami dan catat di buku. Jadi menggunakan perbandingan untuk menentukan rasio, kemudian mencari A dan mencari yang ditanyakan. Kita lanjut ke suku tengah barisan geometri. Jika U1, U2, U3 adalah barisan geometri dengan rasio R banyaknya suku 2n-1, artinya sukunya ganjil, ya, seperti di barisan aritmetika, maka suku tengah, kita notasikan UT, dirumuskan dengan, nah kalau kemarin barisan aritmetika itu ditambah, dibagi 2, kalau barisan geometri, ini rumusnya akar U1 atau suku pertama dikali suku terakhir di akar. Gitu ya. Jadi 2n-1 adalah suku terakhir yang jumlah sukunya harus ganjil di sini. Contoh soalnya, diketahui barisan geometri 4, min 8, 16, min 32 sampai 1024, tentukan suku tengahnya. Di sini diketahui suku pertamanya adalah 4 dan suku terakhir atau U2n-1 ini berarti ya, sesuai yang di soal saja itu 1024. Maka suku tengahnya itu UT, tinggal rumusnya akar suku pertama kali suku terakhir atau 4 kali 1024. Ini kalian sederhanakan, 4 itu 2 akar 2, 1024 itu 2 akar 10. Ini kalau masing-masing di akar, maka ini coret 2-nya, hilang. Kemudian 2 akar 10 itu tinggal dibagi 2 10-nya, 5. Di 2 kali 2 akar 5 atau 2 akar 6 menggunakan sifat perkalian ya. Ikan pangkat 1, 1 tambah 5, 6, 2 pangkat 6 sama dengan 64. Jawabannya. Kemudian sisipan pada barisan geometri. Misal, di antara dua bilangan U1 dan UN disisipkan K bilangan sehingga membentuk barisan geometri. Sama seperti pada barisan aritmetika, jika ada sisipan, maka akan terbentuk rasio baru. Kalau dalam barisan aritmetika berarti beda baru. Nah, rasio yang baru itu kita bisa rumuskan dengan akar pangkat K plus 1 UN dibagi A, di mana UN itu suku terakhir, A-nya suku pertama. K itu banyak sisipan. Ya. Contoh soalnya, di antara bilangan 3 dan 7, 6, 8 akan disisipkan 3 bilangan sehingga membentuk barisan geometri. Tentukan berapa nilai rasio dari barisan geometri yang terbentuk. Kita tahu suku pertamanya 3, suku terakhirnya 7, 6, 8. Disisipkan 3 bilangan, K sama dengan 3. Nah, maka rasionya, ini rumusnya akar pangkat K plus 1, UN dibagi A, UN-nya 7, 6, 8 dibagi 3, K plus 1, 3 plus 1, 4, 7, 6, 8 dibagi 3, 2, 5, 6. Ini tinggal akar pangkat 4 dari 2, 5, 6. Ya, itu adalah 4. Jadi rasionya adalah 4. Oke, itu tentang barisan geometri. Silahkan kalian catat di buku, pahami, dan pause videonya jika belum memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.